Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih atas kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia. Kunjungan Presiden Erdogan bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turki. Berikut kami hadirkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Hari ini adalah suatu kehormatan besar bagi kami menerima kunjungan yang mulia ke Indonesia. Seharusnya saya yang terlebih dahulu datang dalam kunjungan resmi ke Turki karena Presiden Erdogan adalah dari segi pengabdian adalah senior, seorang presiden yang senior. Tapi saya terima kasih kedatangan yang mulia. Bertepatan tahun ini adalah 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turki. Lagi pula hubungan Indonesia dengan Turki sudah cukup lama, dari masa Kekaisaran Ottoman. Juga hari ini, kali ini adalah High Level Strategic Cooperation Council meeting yang pertama. Sekali lagi terima kasih. Indonesia tidak banyak memiliki mekanisme bilateral reguler tingkat kepala negara. Pertemuan hari ini adalah bukti bahwa kemitraan Indonesia dan Turki sangat kokoh dengan sangat solid. Dan saya beserta pimpinan politik Indonesia menghendaki hubungan ini menjadi lebih kokoh, lebih solid, dan lebih erat. Pemirsa, kami kembali ajak Anda untuk berbincang dengan narasumber kami, Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah yang telah terhubung bersama kami. Selamat sore, Pak Hasibullah. Halo, Pak Hasibullah. Selamat sore, Mbak. Oke, Pak, tadi kita sudah ikuti bersama ya bagaimana jalannya nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan koreksi kalau saya salah, Pak Hasibullah. Tadi kalau tidak salah ada 13 bidang kerjasama yang disepakati oleh kedua negara. Jika kita berbicara tentang prioritas dari kerjasama tersebut, dari berbagai bidang yang disepakati ini, mana menurut Anda yang memiliki dampak paling signifikan untuk memperkuat kerjasama dari kedua negara ini? Ya, saya rasa memang ini pembahasan yang cukup komprehensif dan sangat tertata dengan sangat baik. Bahkan kalau ini dihubungkan dengan video yang baru ditayangkan, itu kan sebenarnya menampilkan bagian-bagian yang sepertinya Bapak Presiden nggak terlalu merasa nyaman karena mungkin itu sedang mau memulai pembicaraan-pembicaranya. Karena itu kita lihat arah fokus daripada pembicaraan beliau agak agak menyamping, agak ke kanan dan ke kiri, agak zigzag. Tapi kemudian ditutup dan akhirnya kita lihat bersama pernyataan resmi, penandatanganan dan pernyataan yang kalau dalam catatan saya terus terang ada 10 kerjasama dan ditambah di bidang media, ada TV, radio dan kantor berita. Walaupun nggak tahu tadi di penerjemahan kalau tidak salah dikatakan 12, tapi yang sejauh saya catat ada 13 poin yang telah disampaikan. Nah, yang menarik Mbak, ini sebenarnya kalau kita baca, sekali lagi saya menganggap apa yang ditampilkan, apa yang disusun, apa yang disampaikan, itu dibangun dengan kesadaran bahwa ini akan disampaikan ke publik. Oleh karena itu sudah pasti memerhatikan aspek kebudayaan daripada masyarakat kedua negara. Misalkan kita lihat di poin pertama, itu yang ditampilkan adalah kesepakatan di bidang isu agama. Kita tahu bahwa Turki dan Indonesia merupakan sebuah negara yang
memiliki atau dikenal dengan tradisi religiusitas yang sangat tinggi, yang kebetulan kalau kita bicara tentang warna agama atau nuansa agama, ini sama-sama ada kemiripan, yaitu sebuah negara yang kuat dengan pemahaman-pemahaman keagamaan yang menghargai tradisionalitas. Bahkan ya kita tahu di Turki juga banyak aliran-aliran yang itu menjadi bagian daripada kultur masyarakat. Dan saya yakin ketika mengenai kesepakatan mengenai agama ditampilkan pada poin nomor 1, itu maknanya adalah betapa kebudayaan daripada kedua bangsa ini juga menganut nilai dan sumber yang kurang lebih sama. Inilah sumber nilainya, inilah kebudayaannya, dan mereka sangat menghormati hal-hal yang bersifatnya keagamaan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan poin-poin lain yang itu sudah cukup komprehensif di bidang energi, kemudian di bidang industri, di bidang perdagangan, itu juga tadi telah disampaikan, bahkan juga tentu industri pertahanan yang telah kita bahas tadi. Dan yang tidak kalah penting, kalau saya mengikuti dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden setelah penandatanganan MOU ini, di dalam poin mengenai pertahanan ada klausul yang disebut oleh beliau sebagai kontra terorisme. Nah, ini menurut saya hal yang saya mengikuti isu ini. Itu kita tahu Turki sebagai secara politik dia menjadi bagian dari negara-negara yang cukup instabil, ya, dan pertarungan politiknya luar biasa. Ada Kurdi, kemudian ada Israel, ada Syria yang begitu. Ini ada kerawanan yang luar biasa, dan kita tahu Indonesia merupakan salah satu negara yang dalam isu terorisme itu cukup memiliki pengalaman yang sangat memuaskan, sangat baik di dalam proses bagaimana menghadapi rekan-rekan kita yang katakanlah punya paham yang agak berbeda atau bahkan keras di dalam perjuangan yang sifatnya politik. Dan sekali lagi Indonesia punya pengalaman yang luar biasa melalui Densus 88 terutama, dan instansi negara dan juga civil society. Saya kebetulan kenal dengan beberapa yang bekerja di situ. Mereka cukup menjalankan tugas dan tantangan yang ada bagaimana agar kita semua menjadi damai dari terorisme. Dan kita lihat Indonesia, alhamdulillah ini sudah 2 tahun rekor zero daripada serangan terorisme. Dan saya yakin dari pengalaman Indonesia nanti kita bisa kerjasama juga dengan Turki yang konteksnya adalah jauh lebih kompleks, karena bukan hanya di internal tapi juga negara tetangga yang istilahnya bisa mengirim juga aksi-aksi atau orang-orang yang bisa disebut oleh hukum Turki sebagai persoalan terorisme. Nah, ada juga yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, ini yang sangat penting, karena yang saya ikutin dari poin-poin yang disampaikan Pak Prabowo itu hampir sama runut walaupun agak berbeda dengan poin-poin kesepakatan yang telah ditandatangani. Nah, bagian yang menurut saya juga penting disampaikan ke publik tentang bagaimana yang digarisbawahi oleh beliau tentang kemerdekaan Palestina yang Pak Prabowo sampaikan itu dalam 2 penekanan utama, yaitu kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution. Nah, ini yang sebenarnya sekarang yang paling banyak diikutin oleh negara-negara di dunia, dianggap sebagai solusi yang paling rasional, walaupun kalau kita kontraskan dengan yang disampaikan oleh Presiden Amerika, Presiden Trump justru belum mencerminkan semangat two-state solution, karena lebih berpihak dan mendorong bagaimana Israel menjadi damai dan Palestina tidak dianggap dalam tanda kutip kecuali mau dikeluarkan. Sekali lagi itu mungkin solusi bagi Israel dan Amerika dalam hal ini Trump, tapi ini bukan solusi komprehensif yang di dalam paparan Presiden Turki itu tadi disampaikan. Kalau kemerdekaan Palestina tidak diberikan, kalau kemerdekaan Palestina tidak diberikan, Gaza tidak menjadi damai, maka ini akan berdampak terhadap instabilitas di negara-negara tetangga. Jadi Presiden Turki dan Presiden kita Pak Prabowo menyampaikan, memention dengan sangat penting, dengan sangat kuat pentingnya dunia untuk bagaimana menyelesaikan persoalan konflik ini, persoalan perang ini, sehingga Palestina menjadi damai dan Israel menjadi damai, dan kita harapkan Timur Tengah secara umum yang ada di sekitarnya menjadi lebih damai. Nah, yang menarik menurut saya secara bahasa tubuh, ini biasanya TV One ada analisa gestur, menurut saya juga menarik ini ditampilkan, karena Pak Presiden Turki menggunakan istilah, saya berterima kasih kepada rakyat Indonesia atas semua dukungan. Ini menurut saya sebuah sebuah diksi yang dipilih oleh kepala negara
untuk satu menunjukkan betapa dia tidak tidak melainkan Palestina, tidak menganggap yang lain Palestina itu. Jadi seakan-akan itu dianggap sebagai kepentingan nasional daripada Turki, daripada Indonesia, sehingga disampaikan dengan bahasa berterima kasih kepada rakyat Palestina. Padahal kita tahu Turki di mana dan Palestina jauh di sana. Artinya apa? Di level emosional yang juga tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, dan sejarahnya itu memiliki tautan yang kurang lebih sama. Dan yang tidak kalah penting disampaikan juga oleh Pak Prabowo, beliau mendukung perdamaian di Suriah dan juga perdamaian di Ukraina. Nah, sebagaimana kita tahu dalam konteks Suriah sebenarnya ini memang Turki di satu sisi dia mendapatkan tantangan yang luar biasa karena sebuah negeri tetangga tiba-tiba mengalami proses bangun ulang istilahnya, bukan yang sekedar pergantian pemimpin tapi membangun ulang negeri, membangun ulang rumah, membangun ulang keluarganya. Dan sekali lagi itu punya dampak kepada Turki, dan Indonesia memilih bagaimana Syria menjadi damai, yang itu juga akan berkontribusi damai kepada Turki yang di sisi lain. Nah, ini poin saya yang terakhir kan sepertinya udah mau habis waktunya. Di sisi lain Turki itu mendapatkan kesempatan untuk naik level perannya. Bahkan Israel sudah mulai mengantisipasi peran Turki pasca runtuhnya Bashar al-Assad di Suriah. Karena Turki ke depan akan lebih powerful di dalam memainkan isu-isu terutama di sekitar Israel, paling tidak di Suriah. Karena sekali lagi Turki menjadi negara yang berperan sangat penting dalam konteks pembangunan ulang Suriah pasca Bashar al-Assad. Demikian. Oke, Pak Hasibullah, tentunya kerjasama ini sudah memiliki manfaat yang sangat baik ke depannya. Selanjutnya ini setelah jeda iklan kita akan membahas tentang peluang dan tantangan dalam menjalankan kerjasama ini sesaat lagi, Pak Hasibullah. Dan pemirsa Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.